Mengejutkan aksi Wardatina Mawa usai Inara Rusli memposting video permintaan maaf kepada dirinya, Insanul Fahmi, dan juga keluarga mereka. Mawa seakan merespon Inara Rusli dengan menggandeng sejumlah teman dekatnya. Mawa dan teman-temannya terlihat kompak berpelukan. Namun caption yang ditulis Mawa dalam video tersebut sangat menggelitik netizen. Sebelumnya, postingan permintaan maaf Inara Rusli selain ditujukan kepada Wardatina Mawa dan keluarganya, juga ditujukan kepada Insanul Fahmi dan keluarganya. Lantas, seperti apa isi permintaan maaf Inara Rusli tersebut? Benarkah Inara Rusli hanya menyampaikan permintaan maaf secara gamblang tanpa to the point? Dan benarkah Inara Rusli meminta maaf tanpa mengakui kesalahan apa yang telah dibuatnya selama ini, alias basa-basi belaka? Benarkah pula Inara Rusli siap jika dirinya menjadi tersangka atas laporan polisi yang telah dilayangkan Wardatina Mawa terkait tuduhan perzinahan dan perselingkuhan dengan Insanul Fahmi? Dan benarkah pula bahwa Inara Rusli membantah video bukti dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah mengejutkan dilakukan Wardatina Mawa pasca Inara Rusli memposting video permintaan maafnya terhadap Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi melalui akun sosial media pribadinya kemarin. Terlihat bahwa Wardatina Mawa juga memposting video di akun sosial medianya. Mawa memposting momen dirinya bersama beberapa orang terdekatnya. Terlihat ia tengah berpelukan bersama teman-temannya. Seperti ini unggahan Wardatina Mawa di sosial medianya usai Inara memposting video permintaan maaf. Kalau ada teman yang lagi sedih, pasti ada yang emosian. Yang ikutan sedih, yang nggak tahu apa-apa. Sebelum postingan Wardatina Mawa tersebut, Inara Rusli lebih dahulu memposting video permintaan maafnya kepada Insanul Fahmi serta keluarganya. Lalu kepada Wardatina Mawa dan keluarganya pula, Inara menyampaikan permohonan maaf atas lisan dan sikap yang telah menyakiti Mawa dan Insanul juga keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Dan aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Terkesan bahwa Inara Rusli menyampaikan permintaan maaf kepada Wardatina Mawa tanpa mengakui kesalahan apa yang telah dibuatnya. Benarkah ini berarti bahwa permintaan maaf Inara Rusli hanya sekedar basa-basi belaka kepada Wardatina Mawa? Tak hanya itu, dalam video yang sama, Inara Rusli juga menyampaikan permohonan maaf serta ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga besarnya. Lalu, Inara Rusli juga mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf kepada guru-gurunya yang selama ini telah membimbingnya dengan nasihat-nasihat rohani dan mengajarkannya ilmu agama. Aku yang mengucapkan permohonan maaf khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap
yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin ini. Aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku ingin minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permintaan maaf. Maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini, dengan saling memaafkan, membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Belum lama ini, Wardatina Mawa telah diperiksa sebagai saksi di Mabes Polri atas laporan illegal access yang dilayangkan Inara Rusli atas Mawa. Wardatina Mawa dimintai keterangannya terkait video rekaman CCTV di rumah yang ditempati Inara Rusli, di mana isinya diduga merupakan bukti hubungan intim Inara Rusli dengan Insanul Fahmi. Video tersebut telah menjadi bukti kuat Wardatina Mawa atas laporan polisi dugaan persinahan Insanul Fahmi dan Inara Rusli di Polda Metro Jaya yang proses hukumnya kini masih bergulir. Pada kesempatan tersebut secara mengejutkan mengungkap bahwa dirinya sudah menggugat cerai Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan pada tanggal 26 Februari 2026. Langkah tersebut merupakan bentuk kekecewaan Wardatina Mawa yang mengaku cintanya telah dikhianati Insanul Fahmi. Ia pun mengungkapkan pesan setajam panah kepada Insanul dan Inara Rusli. Ia sampaikan dengan nada dan suara yang bergetar, seakan memendam rasa sakit akibat kalbunya yang terluka. Terkait sikap Insanul yang belakangan ini suka menyalahkan pihak lain atas langkah yang diambil Wardatina Mawa, ia tegaskan bahwa tak ada intervensi dari pihak manapun atas setiap langkah yang telah diambilnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa janji sucinya dengan Insanul sudah berakhir alias selesai. Ia berjanji tak akan melanjutkannya lagi rumah tangganya dengan Insanul Fahmi. Bahkan Wardatina Mawa dengan gamblang mengungkap bahwa dirinya bukan tipe perempuan yang mau dengan pria bekas dari perempuan lain. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini, itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun. Dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Siapapun, kan dia selalu menyalahkan dari awal muncul di media, selalu memperjelek-jelekkan saya. Mungkin netizen-netizen Indonesia udah pada tahu. Dan saya juga nggak pernah membalas balasan aib-aib itu. Saya tidak pernah membalas. Saya hanya diam, tapi sekarang saya mau bersuara. Ya, saya tidak suka keluarga saya disalahkan, orang-orang terdekat saya disalahkan. Karena ini murni dari saya sendiri. Saya tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tolong, teman-teman di belakang saya itu selalu mereka mensupport saya, mensupport untuk kebaikan saya.
Jadi saya pribadi emang udah tekad untuk tidak mau melanjutkannya lagi. Jadi tolong hargai dan hormati keputusan saya. Terima kasih. Oke, saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Di sisi lain, pihak Inara Rusli mengaku pasrah dan terima nasib jika menjadi tersangka dalam laporan Wardatina Mawa atas dirinya di Polda Metro Jaya. Lantas, benarkah Inara Rusli membantah video rekaman CCTV dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Mengejutkan, Inara Rusli melalui kuasa hukumnya mengungkap bahwa Inara sudah pasrah dan siap menerima jika memang dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka terkait laporan polisi yang telah dilayangkan oleh Wardatina Mawa atas dirinya dengan dugaan perzinahan bersama Insanul Fahmi. Namun pihak kuasa hukum Inara Rusli mengaku bahwa pihaknya tetap mengupayakan restoratif justice atau perdamaian dengan Wardatina Mawa. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka pihak Inara Rusli juga tetap mengupayakan perdamaian antara Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi. Karena dengan perdamaian keduanya, maka restoratif justice dengan Inara Rusli akan tercapai. Untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi, karena kami pun juga sebagai kuasa hukum tetap mengedepankan perdamaian. Nah, perdamaian itu sudah juga diterima, maksudnya tuh upaya kita oleh pihak M, khususnya juga pada pengacaranya juga, yaitu Pak Praja sudah diterima juga sama mereka. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Selama kedua belah pihak suami istri itu tidak bisa berdamai, selama itu juga perdamaian antara Mawa dengan Inara itu terkatung-katung. Gitu, seperti itu. Karena dalam laporan ini kan yang namanya ujung-ujungnya RG itu kan adalah cabut perkara. Yang bisa mencabut perkara cuma dua itu, suami istri tersebut. Ya, jadi Inara itu sudah sudah pasrah lah ya, sudah menerima lah seperti itu. Tapi kami kan sebagai kuasa hukum Inara, ya kan, kembali lagi kepada kita support perdamaian yang dilakukan oleh Insanul kepada Mawa. Tetapi kami kan juga sisi lain telah mensupport perdamaian di Kamnak terhadap Insanul Fahmi. Nah, tapi kita juga punya upaya hukum lain. Bila mana ada hal yang terburuk nanti menimpa Inara, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan bukti-bukti yang selama ini pernah kami ajukan di Kamnak, yang kemudian kita sudah berdamai ya, sudah SP3 seperti itu. Tapi saya nggak berharap seperti itu. Saya berharap di bulan Ramadan ini terjadi perdamaian. Di sisi lain, kuasa hukum Inara Rusli juga telah mengungkap bahwa Inara Rusli mengakui adanya video rekaman CCTV. Namun didugaan selama ini bahwa video tersebut sebagai bukti dugaan perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi dibantah oleh pihak Inara Rusli. Karena pihaknya mengklaim bahwa video tersebut hanya editan dan tidak terjadi penetrasi atau hubungan suami istri sebagaimana yang digembar-gemborkan di sosial media selama ini. Karena itu, pihak Inara Rusli pun membantah tuduhan perzinahan atas dirinya dengan Insanul Fahmi. Alhamdulillah kemarin sudah selesai digelar pengecekan TKP jam 8:30 pagi di tempat kediamannya Inara. Pengecekan itu adalah pengecekan prosedur daripada PPA Renakta terhadap TKP yang dicocokkan dengan video yang diterima oleh pihak Renakta PPA. Kami sebagai kuasa hukum
Inara hanya mendampingi pada saat pengecekan, karena di pengecekan itu kan tidak hanya melibatkan PPA Renakta tetapi Inavis juga, seperti itu. Ya kan, alhamdulillah berjalan lancar. Selesai kemarin sekitar setengah 10, sejam lah. Tapi mereka juga sudah sampai dari jam 8 sih sebetulnya, seperti itu. Setengah 10, nah kita baru keluar dari lokasi itu sekitar jam 10-an lah, 10 kurang, seperti itu. Berarti bisa disebut itu sebagai olah TKP, Pak? Ya, olah TKP. Nah, di saat itu ada Inara datang atau gimana, Pak? Kalau Inara ya, karena kan kami kan tidak pegang kunci. Seperti kunci yang dipegang oleh Inara. Jadi Inara itu satu, dia yang membuka pintunya di dalam, kedua dia pun yang menunjukkan itu. Yang menunjukkan sesuai dengan video yang ada. Karena kan itu kan diminta oleh pihak penyidik sesuai dengan video tersebut kejadian. Berarti olah TKP itu satu persatu per adegan. Karena ini kan masalah asusila, jadi cuma hanya ditunjukkan berdasarkan tulisan, ini CCTV-nya, ini ada sofanya, ini ada di bawah, di lantai dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak ada rekonstruksi orang, tidak ada. Cuma objeknya aja, yaitu alat-alatnya apa yang ada di ruangan tersebut. Berarti ini bisa disebutkan gimana? Kalau pengolahan TKP atau pengecekan TKP itu kan ada prosedural daripada penyidik. Nah, kita sudah dikonfirmasi, kita berkoordinasi, nah kita nggak ada masalah. Buat kita pihak Inara tidak ada masalah. Mereka mau cek TKP, mereka mau melakukan misalkan mengambil barang yang menjadi nanti sesuai dengan individu tersebut, silakan. Buat kita nggak ada masalah. Sepanjang silakan pihak penyidik membuktikan adanya terjadi perzinahan secara hukum, seperti itu. Ini kan dalam rangka mengumpulkan barang bukti, apakah akan masuk dalam delik perzinahan atau tidak. Maksudnya perzinahan di sini adalah delik secara hukum, seperti itu. Silakan aja, itu pihak penyidik. Kami selalu terbuka dengan penyidik, selalu kooperatif apa yang mereka minta. Video itu di sisi lain diakui oleh Inara, tetapi isinya yang tidak diakui. Gitu loh. Isinya dalam artian apakah mereka melakukan perzinahan, apakah mereka sudah melakukan dukhul, seperti itu kan tidak dilakukan. Seperti itu. Kalau tuh mereka misal kita anggap mereka berpelukan dan sebagainya, itu kan bukan berarti perzinahan yang sesuai hukum yang memang lagi disidik oleh penyidik. Menurut saya memang jelas-jelas di situ sudah ada dipenggal, diedit gitu ya. Dan waktunya itu bukan seperti yang tersebar sekarang ini 2 jam, bukan. Itu hanya sekitar 2 menit atau 3 menit gitu. Dan itu sebentar banget waktunya. Memang ada penggalan-penggalan, ada 7 penggalan. Dan itu waktunya hanya sekitar 1 atau 2 menit, itu nggak terlalu lama. Gitu. Kalau dilihat secara hukum, menurut saya memang tidak terjadi perzinahan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.